Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik kan. Apakah jauh lebih baik dari sesi sebelumnya? Kalau jauh lebih baik alhamdulillah sih. Ada peningkatan. Ada peningkatan Ya. dari sesi yang sebelumnya. Ya. Oke. Baik, di sini sekarang kita akan melakukan sesi konseling yang kedua, yaitu di sesi kedua ini saya akan menanyakan tentang evaluasian yang sudah saya berikan kepada kamu atau tugas yang waktu saya beri di sesi 1. Apakah kamu masih ingat? Masih. Nah, di sesi konseling yang kedua ini tidak beda jauh waktunya, kurang lebih 45 menit ya per sesinya gitu. Baik. Nah, apakah kamu masih ingat tugas yang sudah saya berikan kemarin sama kamu? Kalau untuk tugasnya itu kan ada satu ya kemarin itu. Iya. Lebih ke hal-hal apa saja yang memang harus dilakukan untuk mencapai tersebut. Iya, kurang lebihnya seperti ini. Bagaimana sih caranya? Cara kamu mengubah pikiran kamu yang dari awal permasalahan terjadi sampai ke yang sekarang gitu, pikiran yang sekarang. Iya, maksudnya kan lebih ke cara mungkin ya untuk Iya. memperbaiki Iya. dalam segi mental. Nah, apakah saat kamu melakukan tugas atau komitmen yang sudah disepakati gitu, apakah kamu merasa ada hambatan atau kesulitan gitu? Kalau untuk hambatan sendiri sih memang pastinya ada ya terutama dari hal kebiasaan yang memang tadinya belum saya lakukan, terus saya sekarang harus lakukan. Itu kan pertama saya harus manage dari segi waktu, perilaku ataupun sikap tersendiri untuk mencapai hal tersebut. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini masukan-masukan ataupun kemarin yang emang dikasih kepada saya pas konseling yang pertama saya juga lakukan, dan untuk metode-metodenya sendiri saya juga lakukan, tapi nggak semuanya karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan gitu. Ya, contoh faktor hambatannya kayak gimana sih? Nah, untuk hambatan sendiri kayak misalkan kita harus membagi waktu untuk membagusin komunikasi, Ya. untuk istilahnya memperlancar dari segi komunikasi dan lain-lainnya. Mungkin yang sulitnya itu memang itu adanya Juga belum terbiasa mungkin. belum terbiasa, sama juga kan kemarin ada masukan lebih baik komunikasi secara face to face, yang itu memang tidak bisa saya lakukan. Ya meskipun bisa lewat jalur WA ataupun seperti itu kan beda deminya juga gitu. Dan juga kan posisinya kamu itu mungkin berjauhan mungkin ya, berjarak. Ya sangat berjarak sebenarnya. Nah, kalau itu kan faktor hambatannya. Nah, Ya. kalau faktor keberhasilannya apa sih yang bisa kamu lakukan? Nah, untuk faktor keberhasilan yang saya rasakan mungkin Ya. yang pertama sih untuk yang saya rasakan sendiri dari segi komunikasi yang dulunya memang agak renggang karena kami berbeda faktor-faktor yang kemarin. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah disesuaikan. Makanya dari saya sendiri ataupun dari istri lebih ke pacar saya Iya. sendiri itu lebih agak nyambung, enak juga karena memang kami sama-sama menyesuaikan untuk dari segi komunikasi ataupun dari yang lainnya. Ya alhamdulillah sih untuk sejauh ini masih, kalau bisa dikatakan nyambung ya nyambung. Ya. Cuman memang belum kayak memang kita sebahasa ataupun kita sebudaya dengan Ya. orang-orang yang budaya kita. Ya, berarti itu faktor keberhasilannya mungkin ya. Ya. Mungkin sekarang jadi agak sering komunikasi, agak nyambung gitu. Ya dari segi komunikasi, dari segi misalkan kita mau bantuan apapun ataupun kita mau ada hal-hal yang memang kita mau ungkapin ataupun Langsung diutarakan. jadi lebih diprioritaskan. Ya. Memang mungkin dari kami sama-sama membutuhkan gitu. Oke, jadi saya akan mereview kembali permasalahan yang sedang kamu hadapi itu. Kalau yang pertama itu penyesuaian dari segi budaya dengan wanitanya yang dengan wanita kamu yang sekarang gitu.
Dan sedangkan wanitanya itu budaya Bangka, dan juga kamu dari budaya Sunda gitu. Nah, yang kedua dari segi jarak antara usia dan juga jangka LDR gitu ya. Nah, dan yang ketiga mengalami masa lalu yang kurang baik akan singgungan dari orang tua mantan kamu sendiri gitu. Ya, faktor eksternal. Nah, oke. Juga merasa bingung akan hal-hal pendapat orang lain karena kamu mempunyai hubungan dengan wanita yang jauh lebih tua dari kamu. Ya, yang tadi itu. Emang gimana sih perasaannya kalau kamu misalkan dipandang oleh orang lain kalau wanita kamu tuh jauh lebih tua daripada kamu? Kalau untuk pandangan gini mungkin ya, saya sering berbicara juga, maksudnya dialog dengan orang-orang yang memang pernah berkecimpung di hal tersebut. Tapi nggak sebagian orang juga ada yang memang mendukung karena memang pola pikirnya lebih mereka lebih matang gitu daripada yang di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi mungkin perilaku mereka lebih bisa menyesuaikan daripada kita. Tapi ada memang beberapa orang juga yang istilahnya ngapain sih gitu. Kayak yang non sih sama yang tua gitu, jauh lebih tua. Lebih ke gitu. Karena memang pandangan yang lain karena mungkin salah orang juga. Pas pelaksanaannya ada yang memang tertindas kah, atau ada yang tidak dihargai kah, atau misalkan ada merasa hanya diperalat, kan banyak juga. Nah, kalau misalkan cara pandang orang lain tersebut sama kamu, ngapain sih sama yang lebih tua, gimana perasaan kamu? Apakah kamu merasa tersinggung, merasa sedih, atau merasa gimana? Kalau yang saya rasakan sendiri sih lebih ke itu kan mereka dengan orang yang berbeda ya, mungkin punya penilaian sendiri. Nah itu, jadi lebih ke biarin itu bodo amat. Cuman kalau memang ada hal yang saya harus ambil ataupun saya harus pelajari, saya pelajari dan saya ambil. Tapi kalau misalkan sekiranya cuma hanya omongan-omongan pahit ataupun omongan-omongan yang tidak perlu saya ambil, saya jawab aja. Karena memang takutnya nantinya akan berkelanjutan di hubungan saya yang sekarang terbawa. Meskipun berbeda warna. Oke, baik. Jadi kan di sini juga kamu mengalami masa lalu yang kurang baik tentang orang tua mantan kamu ya, tentang menyinggung. Nah, kan kamu selalu kemarin kan kamu bilang kamu setelah udah lama gak pacaran, udah 3 tahun kalau gak salah. Ya. Nah, sering terlintas di pikiran kamu bahwa kamu itu merasa trauma atau takut terjadi lagi, keulang lagi tentang masa lalu kamu akan menyinggung tentang masalah eksternal kamu. Yang seperti itu ya. Nah, sekarang pikiran buruk itu setelah kamu melakukan saya memberikan tugas, apakah pikiran buruk itu bisa kamu abaikan atau masih terus kamu pikirkan gitu, masih ada? Kalau untuk diabaikan tidak juga, tapi kalau untuk dipikirkan sih enggak juga. Maksudnya lebih ke terlintas mungkin ya. Terlintas, terus saya banyak nanya juga ke orang-orang yang memang mungkin udah pernah ngalamin tapi mereka berhasil gitu. Ada yang juga saya tanya ini itu, kadang ada yang gagal juga. Mungkin untuk prosesnya sendiri sih lebih ke nyari yang emang sejalan dulu aja. Kalau masalah eksternal sama internal kan beda orang, pasti beda pemikiran juga. Kadang ada yang memang pemikiran orang tuanya nggak seperti itu juga, meskipun si ceweknya lebih ataupun si keluarganya itu lebih tinggi. Maksudnya lebih tinggi dari segi keuangannya ataupun bagaimana. Tapi yang saya rasakan untuk kali ini sih lebih ke nyari yang emang nggak terlalu intern juga, karena saya juga kan udah punya yang itu yang emang latar belakang keluarganya emang samalah sama saya gitu. Lebih ke merasa dari bawah. Dan juga alhamdulillah tuh mereka menghargai meskipun tahu latar belakang saya seperti ini mereka menerima karena memang mungkin mereka juga merasakan, saya juga merasakan. Jadi sama-sama ngerti gitu. Sama-sama ngerti. Dan juga dari si wanitanya juga nggak
nggak menuntut sih, apalagi orang tuanya kan lebih ke diserahin sama langsung wanitanya, karena ya berpikirnya kalau orang sana gitu, jadi nggak dipandangnya sekarang tapi dipandangnya itu nanti. Iya. Kalau sekarang kan kita belum jadi apa-apa. Oke, nah sekarang saya ingin bertanya, eh, kebetulan kan wanita kamu yang sekarang itu jauh lebih tua daripada kamu. Nah misalkan nih, kalau misalkan nanti cewek kamu sekarang semester berapa? Sekarang udah sempro, berarti semester 7. 7. Nah kalau kan otomatis dia lulus duluan. Iya pasti. Nah kamu kalau misalkan wanita udah lulus duluan, kamu takut dituntut akan masalah hal-hal untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi enggak? Nah itu sih yang kemarin sempat bukan dibahas, lebih ke kami obrolkan. Iya. Jadi ini untuk hal tersebut sih kan dia ada rencana lanjut S2 juga. Ya. Oh jadi mungkin apa ya, nggak terlalu menuntut ke hal situ. Kalau untuk menuntut sih kayaknya enggak, karena memang dia juga masih punya jenjang pendidikan yang emang harus dilalui. Terus dari keluarga juga pas ngobrol tuh emang kalau di teknik sih emang susah, nggak kayak di, bukan ngeremehin ya, lebih ke budaya yang kayak udah karena memang kalau di kami agak lama juga gitu ya. Kalau untuk dibahas-bahas ke situ sih suka ada pembahasan untuk itu, tapi ya kalau menuntut secara langsung, secara gamblang enggak sih. Cuman mungkin yang namanya wanita kan pengen diseriusin ataupun ada tindakan hal yang memang merujuk di situ. Iya. Nah, seperti apa sih kalau misalkan bicaranya sama kamu, suka ada kan menuju obrolan, menuju ke serius itu? Yang pertama ini biasanya cara kamu menangani atau menghadapi wanita kamu saat kamu berbicara seperti itu. Kalau untuk menghadapi ya, pertama gini, sini sedikit cerita aja sih. Pas waktu itu kan dia ngupdate kayak pernikahan gitu ya. Terus saya tanya, ya sudah bercanda awalnya, kamu kapan ini itu segala macam. Nah baru lanjut ke situ. Nah untuk tanggapan sendiri sih, kalau saya lebih ke nunggu saya dulu yang mau enggak, kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, karena emang nggak maksa gitu. Nggak maksa. Tapi kalau misalkan emang harus seperti itu ya mau gimana lagi. Kita kan nggak bisa menuntut keinginan harus ini A B C D, enggak. Nggak menuntut. Iya, lebih ke obrolan baik-baik aja. Kalau sekiranya mau, kalau sekiranya masih bisa diajak ini itu segala macam, ya ayo dengan kondisi yang saya rasakan. Ataupun ya saya kan baru semester 5, otomatis 2 tahun atau ya mungkin banter-banternya 2 tahun 3 tahun saya lulus. Oke baik, saya akan memberikan kamu sebuah buku ajaib, yang dimana buku ajaib, misalkan ini buku ajaib ya, yang dimana buku ajaib ini atau bisa dibilang buku ajaib atau buku sukses ya, yang dimana buku ajaib ini akan mengabulkan permintaan kamu di masa depan nanti. Misalkan kamu membayangkan di masa depan nanti kamu itu ingin seperti apa. Misalkan 5 tahun ke depannya kamu akan menjadi orang yang sukses atau bisa membahagiakan orang tua atau apa, gimana kayak gitu. Apakah kamu mengerti? Oke, baik. Tapi itu untuk harapan-harapan itu dibatasi atau enggak? Enggak. Bebas berarti? Iya. Silakan kamu mungkin bisa menuliskannya sekarang. Langsung harapannya aja ini tuh? Iya, harapan kamu di 5 tahun ke depan atau di masa depan. Oh, 5 tahun.
kembali berarti atau seperti apa? Kamu sebutkan harapan apa yang kamu tulis di dalam buku ajaib itu. Berarti langsung. Ya. Nah untuk harapan sendiri sih, ini kan 5 tahun ke depan ya. Iya. Nah untuk pertama sebagai anak yang bukan anak yang baik sih, anak dari orang tua, yang pertama pasti ingin membahagiakan orang tua. Iya. Nah untuk caranya sendiri mungkin sih banyak ya. Iya. Nggak harus dari uang sendiri, yang penting ya gimana caranya Kamu lulus tepat waktu nah, juga. Itu kan merupakan bisa membahagiakan orang tua. Nah, salah satunya itu. Ya. Terus yang kedua, membagikan orang terdekat, entah itu sahabat, teman ataupun yang lain. Oke. Yang ketiga, menggapai semua cita-cita atau keinginan, lebih ke karir. Ya. Seperti itu. Yang keempatnya, hidup berguna untuk orang lain. Maksudnya hidup berguna tuh lebih ke kita ngelakuin apapun itu tuh, ataupun kita bisa nilai dari orang lain gitu maksudnya. Gak ada harapan bersama pasangan kamu? Kalau untuk pasangan sih mungkin ada yang terakhir. Apa? Yang menikah dan mempunyai keluarga yang bahagia gitu sih. Oke, baik. Bisa berikan bukunya kepada saya? Ya. Setelah kamu menuliskan beberapa hal tadi atau harapan yang kamu inginkan di 5 tahun ke depan atau di masa depan kamu, apakah kamu akan bisa mewujudkannya? Saya yakin pasti bisa. Kamu yakin pasti bisa? Ya. Nah, mungkin cara mewujudkannya seperti yang tadi kamu bilang, membahagiakan orang tua mungkin dengan cara bukan dengan materi saja. Betul. Lulus tepat waktu atau berprestasi di dalam perkuliahan mungkin. Itu juga. Ya. Jadi momen juga. Nah, sekarang setelah kamu menulis ini, apakah kamu mendapatkan sesuatu atau motivasi apapun itu? Apakah kamu mendapatkannya atau tidak? Menjadi lebih membuka pikiran kamu gitu. Yang pertama sih ya, yang saya tulis tadi itu berdasarkan tujuan saya gitu. Ya. Ya otomatis langkah utamanya seperti itu. Maksudnya kerangka yang harus saya lakukan tuh itu dulu. Yang pertama orang tua dan keluarga. Karena memang kenapa saya tulis untuk menikah itu di akhir? Karena hal yang utama itu sebenarnya yang awal tadi. Ya, karena untuk menikah saya udah punya targetan juga. Ya. Entah itu masih bersama dengan yang sekarang ataupun tidak. Ataupun yang dengan yang lain. Menikah dan mempunyai keluarga yang harmonis. Okay. Harmonis, bahagia. Ya. Seperti itu. Oke. Apakah kamu masih ingat di sesi 1 kemarin kamu berada di skala berapa sebelum melakukan sesi konseling? Kalau kemarin yang pertama itu di skala 5. Di skala 5 berarti permasalahan yang sedang kamu hadapi itu nggak berat, nggak mudah gitu ya? Iya, masih pertengahan kan di skala 5 kan? Nah terus setelah melakukan sesi konseling yang pertama kemarin, kamu langsung berubah menjadi skala 8. Ya. Nah berarti kamu dengan melakukan sesi konseling itu berarti kamu mempunyai perubahan yang cukup signifikan mungkin ya? Iya, karena emang mungkin kan kamu tujuan kamu untuk konseling juga kan ada salah satu alasan kamu yaitu ingin mempunyai orang yang bisa dipercaya untuk mendengarkan permasalahan yang sedang kamu hadapi kan? Lebih ke bercerita. Iya, jadi seenggaknya mungkin dengan cara sesi konseling ini kamu bisa meluapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Nah, di sesi kedua ini apakah skala itu berubah atau tidak? Yang dimana 0 itu adalah skala permasalahan mungkin yang sedang kamu hadapi itu sangat berat, dan 10 itu merasa permasalahan yang sedang kamu hadapi itu mungkin merasa lebih mudah atau bisa terselesaikan gitu. Nah, kalau untuk perbandingan ya, skala yang memang kalau untuk skala sendiri sih kan kemarin saya di akhir itu nyampe 8. Iya. Karena emang tadi juga banyak masukan ini itu, saya rasa sih untuk konseling yang kedua ini lebih ke di angka 9 kalau sekarang. Oke, berarti naik 1 ya? Iya.
Tapi kamu menginginkan tidak untuk berada di skala 10? Pastinya menginginkan. Menginginkan. Tapi kamu tahu nggak cara mencapai untuk kamu berada di skala 10? Nah, mungkin itu yang saya bingungkan dan yang saya tanyakan juga. Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini saya akan menanyakan lagi, setelah kamu berada di skala 9, saya akan menanyakan lagi tentang perilaku yang efektif atau perilaku yang baik. Kamu mengerti? Ngerti. Nah, tapi perilaku negatif dulu ya. Perilaku apa sih yang ada di diri kamu yang mungkin kamu merasa itu kurang efektif atau kurang baik? Kelemahannya lebih ke Iya. mungkin saya mempunyai beberapa sifat yang tidak bisa diterima orang lain. Yang pertamanya, ya kalau lagi emosi saya nggak pernah ngomong. Lebih baik saya diam daripada saya harus mengeluarkan kata-kata yang memang kotor. Kalau untuk saya, itu yang pertama. Ya. Nah, untuk yang kedua, saya kalau misalkan bertemu dengan satu orang terus kesannya emang nggak baik di awal, Ya. sampai kapanpun ya emang seperti itu, Nggak akan berubah. nggak akan berubah meskipun emang entah itu kita dibenturkan dengan sebuah pekerjaan, entah itu dengan dibenturkan dengan sebuah kedekatan, itu saya tidak bisa berubah. Memang itu lebih ke sifat-sifat saya yang mungkin diturunkan. Ya. Berarti perilaku yang kurang efektif yang ada pada diri kamu yaitu yang pertama tadi, mungkin kalau misalkan lagi emosi kamu lebih baik diam, atau lagi kamu marah kamu lebih memilih untuk diam. Tapi menurut saya pribadi, sikap kamu itu yang kurang efektif itu ada baiknya juga, ada tidaknya juga. Nah, di yang baiknya itu kalau ketika kamu marah kamu lebih memilih diam, karena menurut saya pribadi emang daripada kamu banyak bicara gitu, misalkan dalam hal marah ke siapapun gitu, maksud kamu itu mungkin bisa, kalau kamu marah kamu meluapkan kata-kata yang kurang tidak baik, mungkin bisa menyinggung perasaan atau menyakiti hati orang lain gitu. Nah, makanya kamu kan diam. Nah, tapi menurut saya itu bagus. Nah, kalau misalkan kurang baiknya mungkin kamu jadi memendam sendiri gitu. Iya, lebih ke, jadi pikiran saya itu lebih keterbuka kepada hal-hal yang memang dimunculkan oleh pikiran saya sendiri. Gitu. Dan juga tidak ada kejelasan kepada orang yang harusnya melerai ataupun membereskan urusan tersebut gitu. Iya. Terus perilaku yang kurang efektif yang kedua yang kamu sebutkan tadi, mungkin kamu sikap kamu kurang baik gitu, misalkan ketemu sama orang orang baru, mungkin orang baru mungkin yang tidak kamu suka kali ya. Iya. Kamu jadi lebih kamu jika bertemu dengan orang baru, perasaan kamu sudah tidak suka, berarti kamu tidak bisa mengubah perasaan menjadi suka gitu. Iya, maksudnya bukan suka, lebih ke berbaur. Iya. Lebih sih. Nah, itu kan perilaku yang kurang efektif. Nah, kalau perilaku yang efektif yang ada pada diri kamu itu apa? Yang pertama, mudah, ya lebih hal-hal baik mungkin. Yang saya rasakan sih dan pandangan teman-teman juga. Yang pertama, saya gampang berbaur, friendly. Iya, friendly, gampang dekat juga sama orang. Dan juga ada beberapa orang juga yang menyebutkan lebih ke kamu tuh punya kesan yang emang baik kalau misalkan berkenal. Maksudnya lebih ke solid mungkin ya, karena emang saya diajarkan itu sekarang di perkuliahan ataupun dari kan saya kan berasal dari SMK yang memang notabene-nya lebih kental pertemanannya gitu, dan berlanjut ke perkuliahan dengan saya masuk teknik yang memang budaya, nah itu tinggi, budaya yang emang diterapin sama abang-abang saya mungkin di situ sih letaknya yang emang buat saya seperti itu kalau untuk hal baik. Jadi kesimpulannya di sini, setelah saya memberikan tugas kepada kamu di sesi 1 kemarin, kamu bisa melakukannya. Untuk sejauh itu sih
Alhamdulillah sih bisa. Bisa. Mungkin ada hambatan sedikit-sedikit mungkin Ya. ya. Nah, saya ingin bertanya lagi sama kamu, apakah sesi konseling ini akan berlanjut atau tidak? Untuk sesi 3 berarti. Ya, apakah kamu masih memerlukan sesi konseling ini atau tidak gitu? Kalau untuk membutuhkan kan saya ingin mencapai tadi itu. Yang kelas 10. Iya, karena memang itu tujuan saya untuk buat konseling gitu. Makanya ya lebih baiknya saya mengajukan untuk nanti ada sesi ketiga gitu. Oke. Berarti kita akan melanjutkan ke sesi konseling yang ketiga. Nah, tugas yang saya berikan tetap sama ya seperti yang ada ya, yang sesi 1. Nah, mungkin apakah perubahan kamu terus berkembang atau hanya stuck di situ saja misalkan? Ya. Berarti saya harus melakukan hal yang sama kayak kemarin, cuma sekarang lebih ekstra lagi gitu. Iya, betul. Kan kamu tadi bilang belum terbiasa mungkin ya melakukan hal-hal seperti itu yang kamu lakukan tadi. Oke. Apakah kamu sanggup untuk melakukannya lagi? Insya Allah saya sanggup. Oke. Karena memang itu tujuan dari saya sih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu menanyakan sesuatu sebelum sesi konseling ini ditutup? Ini untuk waktu ya, untuk waktu di sesi ketiga itu kapan dan berapa lama gitu? Oke, jadi kalau kapan sih itu tergantung kamu ya, tapi kalau bisa itu minimal itu 3 hari sampai 1 minggu gitu. Setelah konseling yang ini? Ya, kalau seperti itu biasanya. Tapi gimana bisanya kamu juga gitu. Kalau misalkan kamu dalam waktu tersebut tidak bisa ya tidak apa-apa, melebihi juga gitu supaya mungkin perkembangan kamu jauh lebih baik gitu. Soalnya kan saya ada perkuliahan juga. Iya. Makanya ya mungkin nanti dikabarin lagi. Iya. Nah, terus untuk waktunya seperti biasa kurang lebih 45 menit. Tapi kalau misalkan tentang mungkin di sesi 3 mungkin lebih ke evaluasian lagi ya. Mungkin bisa kurang dari 30 menit atau kurang dari 40 menit tergantung apa yang akan nanti kita bahas untuk di sesi 3 gitu. Ya, tapi mungkin untuk ruang lingkupnya masih di situ. Iya, tetap di situ. Ya. Oke. Mungkin cukup ya. Cukup. Sesi konseling yang kedua ini saya mengucapkan terima kasih kepada kamu karena kamu sudah sudah mempunyai waktu gitu untuk melakukan sesi konseling yang kedua ini, dan kamu nanti akan melanjutkan lagi di sesi konseling yang ketiga. Nah, saya juga memohon maaf bila ada ucapan atau perkataan saya yang menyinggung perasaan kamu gitu saat melakukan sesi konseling tadi. Nah, mungkin cukup sekian. Saya tutup sesi konseling kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.